ini ya kita mungkin ambil sampling gitu, sampling jalannya. Yang lain, ya apa caranya survei jalan ya apa? Yang lain siapa yang bisa? Ya, saya Bu ada. Siapa? Siapa yang mau nyoba menjawab? Mbak Yeti, gimana Mbak Yeti? Gimana caranya survei jalan? Biasanya minta di PU itu ada Bu jaringan jalan itu. Ya, terus? Minta data di sana, di sekecamatan Dau ada apa enggak gitu. Kan biasanya dia punya topografinya untuk jaringan jalan. Drainase irigasi juga ada Bu. Terus teknik surveinya gimana? Kan tetap harus cek di lapangan. Izin Bu, harus diukur lebarnya berapa sama foto di lokasi. Nah itu, jadi gini, yang pertama pastinya nyiapkan daftar jaringan jalan sesuai klasifikasi kan. Kalau lihat petanya kemarin berarti sudah ada jaringan jalannya kan? Sudah. Nah itu cek dengan SK terbaru. Itu sudah sesuai SK terbaru apa enggak? Kalau sudah maka tinggal di breakdown aja mana yang daftar nama jalannya itu apa aja keluar, nah baru dicek kondisinya. Nah tetap karena ini studio proses ya, berarti sampai ke lebar jalannya berapa, lebar bahu, ada bahu jalannya apa enggak, ya kiri kanan dilihat. Nah nanti sebenarnya yang butuh kejelian itu surveinya biar satu ruas jalan apa aja yang disurvei. Jadi jangan bolak-balik sekarang survei jalan. Oh, belum survei jaringan listrik, balik lagi survei jaringan listrik. Terus balik lagi jaringan drainase. Nah, itu ada tekniknya gimana supaya satu ruas jalan itu tersurvei semua. Kemudian jangan lupa tetap foto. Jadi misalnya jaringan drainase di jalan anggaplah jalan Kartini gitu ya, lebar jalan sekian dan jaringan drainase ada di kiri kanan jalan, lebar berapa, nah itu difoto. Jalannya itu di tengah itu difoto, lebarnya berapa, drainasenya juga difoto, terbuka, tertutup, kondisi itu tetap harus ada fotonya. Nah, fotonya ini memang sampel, enggak semua jaringan jalan. Jadi lihat berdasarkan klasifikasi jalan. Fungsi jalan misalnya jalan di situ adanya jalan kolektor JKP, ingat saya JKP 2 itu satu, yang di atas itu yang di apa itu namanya Sengkaling itu, terus sisanya itu JKP 4 sama lokal primer. Nah berarti diambil sampel-sampel yang rame yang mana, itu ambil difoto kemudian di daftarnya mana. Nah karena itu sebelum turun lapangan itu harus disiapkan dulu. Itu untuk yang jalan, jaringan irigasi. Kalau sudah ada datanya, coba minta di SDA, PU SDA. PU SDA itu biasanya punya jaringan irigasi. Coba kalau minta ada, maka itu langsung diambil. Terus disampel aja kalau jaringan irigasi, karena kita tidak sampai merencanakannya. Jadi kamu sampel jaringan irigasinya, difoto aja. Jaringan irigasinya kayak apa. Nah, itu baru nanti wawancara. Itu airnya itu ada terus atau tidak setiap sepanjang tahun ada atau bagaimana, kalau pas kemarau gimana. Nah, itu yang butuh di form wawancaranya. Nah, itu semua item ini. Itu 1 sampai 17 itu bukan ya, mulai 12 sampai 17 itu selain mendata di lapangan juga menanyakan sistem pengelolaannya bagaimana. Jadi misalnya jaringan pengelolaan sampah, itemnya apa saja jaringan pengelolaan sampah? Siapa yang tahu? Jadi Bapak menjawab ya Bu ya. Pertama mungkin apa TPA-nya, terus TPS-nya di mana, terus pengelola yang mengelola sampahnya itu dari siapa, terus sarana prasarananya yang digunakan apa.
Ya, betul. Jadi pertama titik-titik. Nah, jadi kalau kita lihat semua item survei itu pasti dibutuhkan titik koordinatnya atau lokasinya. Nah, karena kalian tidak mungkin turun selama 2 minggu untuk survei, maka yang pertama yang bisa dilakukan bagaimana caranya? Ada yang bisa memberi ide gimana supaya nanti cek lapangannya cepat? Caranya biar turun, oh nanti ini tinggal cek atau yang belum masuk ini dimasukkan gitu. Gimana caranya? Mungkin sebelumnya mau filter dulu sebut apa aja yang perlu dibutuhkan, terus koordinasi dulu sama teman-teman harinya bisanya apa, sesuai aspek apa, terus dijadwalkan. Ini surveinya yang pasti naik sepeda motor, enggak bisa survei naik mobil ya karena Pasti. dekat ya. Nah, kedua pertama itu hanya survei jaringan jalan, jadi punya dulu daftar jaringan jalannya. Kan tinggal gampang. Biasanya kalau anak-anak survei itu pakai apa ya? Kok saya lupa. Ada yang pakai, saya lupa. Kalau pakai Avanza itu masukkan di Avanza, seret kamu jalan di titik-titik itu langsung keluar kan ke Avanza, atau pakai aplikasi yang lain banyak kok. Pak Tri survei lagi. Aswimap dan waduh, banyak lah. Tapi saya biasanya pakai Avanza. Itu dari situ langsung keluar sudah ada jaringannya. Oh ini jaringan jalan apa, ini udah keluar, tinggal cek ngukur foto. Fotonya juga bisa ditempelkan langsung di situ. Jadi koordinat nanti ketika ngerekap di JS itu sudah langsung koordinat. Yang lain biasanya anak muda ini yang lebih tahu. Kalau saya kan jadul ya, jadi yang paling mudah menurut Bensa. Itu kalau menurut saya. Makanya kalian silahkan aplikasi apa biar cepat. Tapi juga harus ada kertasnya, lembar kerjanya. Kalau pas di Avens ada kertasnya. Itu, nah kemudian sebenarnya yang paling gampang lagi itu jika surveinya adalah sarana prasarana. Contohnya persampahan, berarti kan titik-titik. Di situ ada perluasannya TPA Kota Malang itu sampai ke itu nanti pasti banyak permasalahan itu yang disurvei di sekitarnya situ. Terus kemudian titik-titik ada TPST, TPS 3F dan TP harus di. Nah, supaya kamu tidak keliling kelamaan, maka bisa pakai Google Map dulu. Di Google Map itu kan bisa toh di titik yang sudah ada. Mana, terus berarti tinggal kamu cek ke lapangan untuk memfoto langsung. Mana yang sampel di mana, terus nanti kalau pas lewat, biasanya kan kelewat, oh ini jumlahnya sekian, ini sekian, di sana ada ini. Itu caranya. Itu kan baru yang sampah ya. Terus kemudian jaringan air bersih apa yang disurvei. Ini sebenarnya jaringan air bersih, bukan jaringan air bersihnya saja. Apa yang disurvei apa? Dan airnya di masing-masing desa itu sama dengan airnya gitu. Kita minta jaringan
airnya. Kalau ada kamu tinggal ambil aja. Maka kalau nggak ada ke kecamatan atau ke desanya, mereka pakai apa anunya? Air. Misalnya dari pipanya pakai apa? Ingat juga pam Dimas. Atau pakai apa? Hipam atau nggak tahu di sana. Selain itu ada apa? Biasanya jaringan air itu dia pakai apa? Atau misalnya pakai sumur yang bareng seperti pakai tandon air. Nah, itu yang harus didat. Yang sumur bor bersama atau apa pakai apa. Nah, itu di titik juga mana itu. Terus nanti akan kelihatan pengelompokannya. Oh, yang daerah sini pakai apa, dari sini pakai apa. Nah, ini untuk jaringan irigasi itu juga perlu ditanyakan. Selain jaringan irigasi yang memang dari pemerintah itu biasanya lewat sungai itu, ada yang enggak yang pakai sumur bor. Di beberapa wilayah itu jaringan irigasinya di masing-masing sawah dia pakai sumur bor. Nah, itu yang harus dicek. Next, berarti slide setelah ini. Kalau jumlah penduduk kan kalau kependudukan kan tinggal ambil ya. Next terus. Yang ini aspek mungkin untuk warisan budaya bersama Itang bisa wawancara sih Bu, observasi wawancara. Kalau ini memang ya wawancara. Ya. Jadi selain wawancara juga dilihat untuk pola bermukim. Pola bermukimnya kayak apa? Berarti ketika survei lapangan itu dilihat pengelompokan rumahnya, pemukimannya mengelompoknya kayak apa. Ya, itu kan berarti lihat di pola bermukimnya. Ini tetap ini survei lapangan selain kalau survei saya enggak yakin ya kalau di BPS ada ras, suku, bahasa ini kayaknya enggak ada. Itu kayaknya kalian harus wawancara. Biasanya orang desa itu tahu di kantor desa atau kecamatan. Itu kalau orang-orang yang udah tua, lama yang mau pensiun dia hafal. Kalau yang baru cenderung enggak tahu. Jadi carilah yang penduduk yang udah lama. Nah itu ini 1 sampai 6 ini biasanya semuanya wawancara. Jadi nanti ini tergantung ketajaman kalian. Nah kalau kebetulan pas survei ada kegiatan kebudayaan, jangan lupa di foto. Saya lupa tapi di Dawi itu ada apa ya? Bantengan sih. Apa? Bantengan kayaknya di Kabupaten Malang deh. Ada itu ya. Tapi kalau pas ada, enggak apa-apa, di foto aja. Terus kayaknya ada yang dipukuli pakai apa pecut itu loh, upacara kedewasaan itu loh, saya lupa namanya. Itu juga ada di Indau. Nanti coba. Kalau itu masuk sih. Ya enggak lah. Oh, enggak, ya? Kearifan lokal sih. Kearifan lokal, tapi saya enggak tahu kira-kira adanya mulai tahun berapa. Kalau adanya baru boomingnya baru tahun 2013. Itu kan berarti sebenarnya bukan warisan budaya, tetapi tren ya. Mungkin nanti bisa minta lihat di kecamatan kalender tanggal penting sih Bu. Iya, ya itu makanya hasilnya wawancara. Tapi jangan lupa ya, nanti ketika wawancara itu difoto juga, misalnya wawancara dengan siapa, difoto juga. Kalian soalnya nanti di akhir ini biasanya disuruh membuat kayak video klip proses studio prosesnya. Jadi mulai proses awal,
terus kemudian wawancara, survei lapangan, terus kemudian vikon, proses apapun lah sampai selesai. Itu biasanya diminta untuk membuat video klip yang nanti juga bisa ke UT. Oke, next yang D. Ini BPS. Potensi tambang, bener. Kayaknya apa ya tambang di sana ya? Kayaknya nggak ada deh. Potensi pariwisata banyak, tinggal cek di lapangan. Produk lokal, wawancara bener UMKM. Oke, lihat data UMKM-nya di mana kalau di desa. Dinas koperasi mungkin Bu. Ya, bener. Dinas koperasi tanya. Terus di kecamatan itu biasanya ada sektornya. Sama yang di BUMDes. Di desa itu biasanya punya sendiri. BUMDes itu kadang punya binaan untuk UMKM yang tidak didaftarkan ke dinas koperasi, yaitu yang harus kalian data. Terus kemudian ini jangan lupa juga koperasi merah putih ya di survei ya. Ada 2 toh, KDMP, koperasi merah putih, sama program internet untuk masyarakat kalau nggak salah. Sudah masuk belum ke DAU? Itu tanya di Kominfo, Dinas Kominfo sama di kecamatan. Oke, ini next. Ekonominya baru ini ya. Coba berikutnya apa? Ekonominya coba balik lagi deh. Ini kok belum ada anunya apa? Produk pertanian kayak gitu. Kemarin sebenarnya udah saya tambahkan sedikit produk pertanian yang kayak sayuran, Iya. buah-buahan. Betul. Di PPT-nya ada, cuma di sini yang belum ada. Oke, itu mestinya didata pertaniannya, potensinya apa, misalnya padi, jagung, palawija, horti, apa yang ada. Itu mestinya di BPS sudah ada. Itu tinggal ambil aja. Kemudian peternakan, ada perikanan budidaya enggak? Biasanya budidaya itu lele, nila, kayak gitu. Terus kalau pariwisata itu kan ada yang buatan, ada yang alam. Jadi kalau nggak salah yang dulu booming di sana kan petik jeruk itu ya, tuh masukkan. Kemudian yang lainnya mungkin UMKM yang mendukung wisata, misalnya membuat produk-produk lokal yang untuk souvenir, oleh-oleh, lah itu dianu semua. Itu dicek. Nah, ini semua ngambilnya pertama di data di BPS. Kalau enggak ada data di BPS, maka bisa minta data di kecamatan. Saya enggak tahu di mana, Kauru Pembangunan atau apa ya, yang bagian pertanian lah. Itu penyuluh pertanian itu pasti punya datanya. Itu minta ke situ, peternakan. Ini kalau enggak ada di BPS, ke kecamatan aja minta datanya. Terus kemudian diwawancara, misalnya pertanian. Di situ paling banyak penghasil apa? Padi, jagung, kedelai, misalnya horti apa selain jeruk. Kan di sana yang potensi utamanya jeruk. Kalau nggak salah sudah ada apel gitu, tapi saya nggak tahu seberapa besar. Tapi dia penghasil utama jeruk. Nah itu di wawancara kalau itu. Kemudian kalau peternakan, kemarin tuh kayaknya saya waktu lihat sana itu ayam sama sapi. Sapi yang berbatasan dengan Wagir itu ada.
sama ayam. Saya dulu kayak pernah keliling di sana, di Dau. Nah, itu nanti di data semua. Nah, untuk jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian itu biasanya ada di BPS. Kalau nggak ada, tanya di desa. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Di data kecamatan dalam angka itu mestinya ada. Kalau nggak ada, coba tanya di kecamatannya. Biasanya dia membuat sendiri datanya. Nah, itu didata untuk mengecek dengan kondisi ekonomi di sana. Misalnya paling banyak pertanian, maka pasti jumlah penduduk dengan mata pencarian pertanian mestinya lebih gede. Itu untuk ngecek cross checknya aja seperti itu. Oke, next. Nah, ini seperti yang saya anut tadi. Awalnya datanya dari BPS, kemudian cek di lapangan, fasilitas pendidikan itu kan dilihat ada di sana ada apa saja. Nggak salah perguruan tinggi yang IAIN kampus 3 itu yang kampusnya itu masuk di administrasi Batu karena batas administrasinya itu di jalan. Jadi yang sebelah utara itu punyanya Batu, itu kampus besarnya di sana. Yang Dau itu kebagian kalau nggak salah asrama mahasiswa, masjid, sama pusat kegiatan apa gitu punya IAIN. Tapi itu masuk kawasan kampus, jadi bisa diploting sebagai kawasan pendidikan. Itu di situ. Nah, itu berarti nanti cek di lapangan mana-mana yang utama, yang gede, terus difoto. Tetap. Kemudian wawancara, pengaruhnya pendidikan tinggi atau pendidikan, nanti kan di situ ada Aroma juga, Aroma Putra, Putri, kemudian sekolah SMP Suraya. Suraya itu Putra Putri apa satu dok ya, saya lupa. Terus ada banyak sekolah-sekolahan khusus gede-gede yang sebenarnya skalanya dia adalah skala nasional karena semacam boarding school gitu. Nah, itu disurvei juga. Kemudian yang SMA karena kecamatan toh, SMA, SMK itu dicek sisanya sampel. SMA, SMK itu mestinya cuma satu SMA, tapi ada SMK Patimura, saya lupa, swasta satu juga, kayaknya cuma 2 dulu. Saya survei itu tahun 2003 kalau nggak salah, cuma ada 2. 3 tahun yang lalu. Jadi kalian tinggal cek lagi. Nah, kemudian fasilitas kesehatan, karena ini tingkat kecamatan, yang ada pastinya apa aja? Puskesmas. Pasti puskesmas. Rumah Ya. sakit, apotek. Rumah sakit, saya tidak tahu, ada enggak ya? Ada Ibu. Di Dau ada ya? Oh, rumah sakit UMM itu ya? Iya. Ya, itu masuk itu. Ya, UM ya, Universitas Muhammadiyah, UMM itu ada. Terus kemudian kecamatan, tingkat desa paling pustu ya, praktek dokter ya, itu yang dicek. Kalau enggak ada di BPS dalam angka, maka harus cek di lapangan. Nah, karena ini kan banyak yang mau kamu cek, karena itu harus membuat strategi bagaimana surveinya itu bisa efektif dan efisien. Artinya misalnya ini didata dulu titik-titiknya. Untuk fasilitas-fasilitas ini bisa lihat duluan di Google Map. Sehingga ketika di lapangan kan sudah tahu, misalnya sekarang lihat survei kondisi jaringan jalan di Jalan Kartini misalnya. Kemarin sudah merekap di situ, itu sudah ada rumah sakit misalnya, ada ini. Kamu jadi ketika survei jaringan jalan di situ juga sekalian memfoto itu. Nah, jadi caranya gitu. Data sekundernya direkap dulu, kemudian mana yang mau dicek di lapangan, terus mana yang tidak ada yang harus dicari di lapangan. Dengan begitu lebih cepat. Kalau saya biasanya membuat
forum survei itu istilahnya apa ya, lembar kerja survei itu namanya, kalau saya perluas jalan, nanti ruas jalan ini kiri misalnya ada jaringan apa, kanan ada jaringan apa, drainase terbuka tertutup itu dalam satu tabel. Kalau saya gitu. Nah, kalian terserah ya. Ini kan soalnya banyak fasilitas perdagangan tuh, paling pasar desa, pasar kecamatan. Terus yang gede di Dau itu kawasan perdagangannya itu yang di Jalan Sengkaling itu, Jalan Raya Sengkaling. Sisanya akan masuk di desa. Itu ya. Nanda ada sama siapa? Abi ya. Terus jangkauan pelayanan ini apa ini? Ini maksudnya jangkauan pelayanan fasilitasi. Harusnya ya Bu, jangkauan pelayanan apakah sudah di sana kalau sudah terpenuhi atau belum, secara mobilisasi warganya apa sudah sesuai atau belum. Oke. Banyak loh ini yang mau kamu cek ya. Ini sanitasi ini apa ini? Yang masuk sanitasi ini apa? Air bersih masuk sanitasi kah? Hanya jaringan-jaringan gitu kalau sanitasi itu. Air bersih, drainase, listrik. Kalau kan ini sanitasi lingkungan toh ya, air bersih masuk, kemudian sampah, pengelolaan sampah, kemudian IPAL, apa SPAL, sarana pembuangan. Jadi ini bisa pembuangan limbah rumah tangga atau jamban, ya, pengelolaan limbah cair. Kalau di situ ada industri, kalau nggak salah di kawasan yang saya lupa di desa mana yang kemudian tembusnya ke kota itu, di situ adalah kawasan industri. Ini nanti survei pola ruangnya, jangan sampai lepas ya. Terus kemudian drainase yang hubungannya nanti dengan lingkungan sebenarnya. Kemudian ini yang kurang, coba yang selanjutnya apa? Oh, balik lagi. Ini yang kurang itu jalur evakuasi bencana, mitigasi bencana. Mestinya ada di sana itu kan banyak titik-titik rambu jalur evakuasi bencana. Jadi tambahkan itu. Kemudian next. Kalau ini surveinya sekunder, kemudian sama wawancara, ya betul. Oke, next. Udah sih Bu. Ini terakhir. Pelembagaan dan pembiayaan. Oke. Sebentar. Pak Anas, kayaknya tadi saya lihat Pak Anas.
Ya, Bu Mira. Ini anak-anak jadinya ada pertemuan offline enggak? Kemarin janjiannya. Sejauh ini belum disepakati Belum Bu ada. Mira mekanisme seperti apa itu. Oke, berarti anu aja ya. Kalian koordinasi sesuai yang tadi saya sampaikan, per item di breakdown, di data, kemudian turun lapangan dulu aja. Cari data dulu, terus sama survei. Nah, mekanisme surveinya saya tidak tahu. Ini siapa saja yang bisa survei? Mestinya yang di daerah sini. Yang ada yang di luar Jawa kah ini? Kemarin siapa ya yang bilang? Siap izin Ibu, saya yang di luar Jawa. Alifian ya. Siap Ibu. Ya Ibu. Nah, jadi nanti kan kamu bagi ya, yang tidak bisa survei karena dia lokasinya tidak di Jawa, tidak di Jawa Timur sini, maka dia mendapatkan tugas lebih untuk mengkolekting data sekunder. Jadi kalau tidak survei, ya dia harus dikasih beban yang sama dengan yang survei. Jadi nanti kan yang membagi ya kan ya. Saya nanti minta daftarnya mereka masing-masing anggota kebagian apa untuk itu. Karena akan saya cek untuk progresnya dan masing-masing aktif di mana gitu ya. Itu terus kemudian sebentar, yang kemarin revisinya proposal sudah diupload kah? Kita lihat ada daftar tanggal deadline-nya enggak ya? Sebentar. Oke. Oh, belum ada ya jadwalnya. Iya, belum ada Bu jadwalnya. Ya, Kalau berarti di revisi tetap mungkin kemarin sudah. kalau gitu tetap di tetap di revisi. Kemudian diisi layar adalah Vicon ketiga ya. Keempat itu yang proposal dating. Nah, terus minggu ketiga kemarin download di layar. Masing-masing orang mengerjakan dan diupload di si layar. Sekarang ini kita minggu ke-6. Berarti kemarin minggu ke-5 yang kemarin sudah keluar tugas keduanya itu di si layar, di-download, kemudian dikerjakan, diupload di situ. Minggu depan itu minggu ke-7 itu pasti ada lagi diupload juga di situ. Jadi mandiri ya, kamu buka di si layar, download, kerjakan, langsung diupload di situ. Itu saja. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya kah? Gak ada? Mas Sarwa mau tanya kah? Izin Bu, mungkin mungkin terkait sosial budaya seperti ras, mungkin seperti ras gitu, mungkin contoh-contoh gambaran pertanyaan yang bisa diajukan itu apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau ras itu rasnya kita pasti sama ya.
Tapi yang butuh dicek itu malah suku sebenarnya. Pasti di situ ada Madura pasti ya. Ada Madura, Jawa. Lah saya tidak tahu di sana itu banyak pura. Berarti mungkin ada orang dari mana Hindu itu Bali atau saya tidak tahu Bali atau Lombok. Nanti dicek. Ya, di situ puranya banyak, jadi jangan lepas ya fasilitas peribadatan itu pura-puranya banyak di situ. Kemudian kayaknya sih yang menguasai yang banyak itu Jawa sama Madura sih. Nanti dicek lagi di lapangan. Itu untuk rasnya ya. Terus kemudian untuk tadi apa aja ras sama Ras, bahasa, etnis. kalau bahasa itu pasti ngikuti kalau di situ banyak Madura, Jawa itu pasti 2 bahasa itu ya bahasa daerah atau enggak tahu biasanya di kecamatan itu apal orang-orang kamu tanya aja terus kemudian saya enggak tahu ya ritual sembayangnya orang Hindu di sana bulanan, mingguan atau hari-hari tertentu lah itu kamu tanyain di sana juga. Seingat saya itu ada 6 pura di situ. Selain pura yang ada di rumah masing-masing itu, pura yang saya tidak tahu ya kalau kita gitu misalnya masjid skala lingkungan gitu itu ada di situ. Nah itu yang ditanyakan. Gimana anunya di sana gimana ritual atau pengaturan ibadahnya kayak apa. Nah, itu wawancara. Nah, itu sosial ya. Itu saya enggak di semua kecamatan tuh banyak puranya. Untuk Dau ini banyak. Kemudian apalagi? Mungkin tanya ini sih Bu. Nanti kan hari ini kan kita mungkin akan diskusi untuk pembagian tugas surveinya ya Bu ya. Nanti ketika sudah dapat tim yang survei offline siapa aja, nanti yang mengumpulkan data secara online siapa aja. Nah, untuk yang survei offline nanti Bu Mira ada ikut atau tidak? Maksudnya gimana? Apakah ada pendampingnya nanti dari Bu Mira atau gimana yang survei? Kamu kalau butuh didampingi saya antar ke kecamatan bisa, nanti kita janjian. Maksudnya saya nganter kalian bareng. Terus, tapi sebelumnya turun tema. Ya, surat pengantarnya udah jadi Bu. Oh udah jadi. Tinggal ya, disetorkan ke Polbang Bangkes Napol. Itu diurus sampai siap bisa ke kecamatan. Nanti janjian, misalnya Bu tanggal berapa gitu kalian mau nanti tak dampingi ke kecamatan. Karena kan penguasa tertingginya kecamatan toh. Berarti tak antar ke kecamatan menyampaikan bahwa kalian akan survei kira-kira anggaplah 2 atau 3 minggu. 2 minggu misalnya, walaupun sebenarnya nanti di lapangan kamu tidak sampai 2 minggu. Tapi biar ketika kalian riwa-riwi itu tadi aman. Itu nanti saya antar, kita janjian aja. Tuh ya. Terus nanti saya enggak tahu. Pengantarnya kemarin namanya semua 11 anak masuk ya? Ya Bu, masuk semua. Oh ya wis. Oke. Ya sudah. Gitu, nanti tinggal janjian aja ya. Kalau enggak saya ya Pak Anas tergantung nanti pada tanggal kalian turun. Selama saya enggak ada dinas luar kota, maka saya bisa dampingi. Atau jangan dadak, misalnya Bu besok gitu lah, pas besok saya kosong ya bisa, tapi kalau pas saya udah di luar kota kan enggak bisa. Jadi kasih tahu dulu kapan supaya saya bisa menyiapkan waktu. Tuh. Oke, terus kira-kira kapan mau ke lapangan supaya saya bisa cek progres. Oke, nanti gini aja, kalian janjian
kapan. Nah, sementara data-data sekunder yang sudah bisa diolah langsung diolah saja. Karena kan banyak tuh, kalau kayak jumlah penduduk dan sebagainya, mau menghitung proyeksi sudah mulai bisa, jadi mulai dihitung lah. Mana, terus apa tadi? Ekonomi itu tadi, PDRB dan sebagainya, data sekunder bisa diambil langsung bisa mulai direkap. Supaya nanti tidak ngebut di akhir-akhirnya, karena jangan-jangan 3 minggu lagi sudah khawatirnya kita dapat jadwal ikon laporan akhir yang pertama. Kalau yang pertama kan berarti kira-kira di minggu ke-10 sudah mulai kena jadwal kita. Jadi kita harus siap-siap. Nah, semua data yang sekunder bisa diolah dulu. Jadi bolong-bolong nanti di laporannya. Dibuat di PPT sama di laporannya. Nanti yang bolong-bolong diisi, tinggal ngisi. Nggak mulai nol gitu loh. Oke, Pak Anas ada masukankah untuk teman-teman? Dari saya cukup Ibu menunggu perkembangan teman-teman siapnya kapan nanti tolong diinfo di grup. Sepertinya begini nanti sampaikan aja apa yang menjadi kendala ya. Termasuk tadi teknik surveinya, dari aplikasi atau hal-hal lain terkait muatannya ya. Kalau ada prinsipnya begini, kalau dari saya, kalau cara mudahnya, kalau dari segi pemetaan prasarana itu umumnya dia menggambarkan garis dan titik gitu. Kalau sarana hanya berupa titik itu aja sih gitu. Cuman nanti perlu didetailkan di pertemuan sebelumnya kan sudah saya kasih contoh pendetailannya. Misalkan irigasi itu ada teknis dan non teknis loh gitu. Terus misalkan drainase itu ada primer ketemu tersier, itu teman-teman siapkan dulu rinciannya belum ke lapangan. Tapi ketika di lapangan tinggal saat ini masuk di klasifikasi yang sementara dari saya itu sebenarnya. Oke, jadi benar ya yang disampaikan Pak Anas sama yang tadi, kalian detailkan dulu di masing-masing item apa yang mau dicek. Jadi kayak tadi fasilitas kesehatan, apa yang mau dicek fasilitas kesehatan itu. Sarana prasarannya fasilitas kesehatan itu apa aja yang dicek. Kemudian pendidikan apa aja yang mau dicek. Nah itu di breakdown supaya nanti ketika ke lapangan tidak bingung. Nah, yang selama ada data sekundernya diambil dulu data sekundernya, direkap dulu. Nah, yang nanti yang harus survei primer itu baru nanti loh. Oke. Nah, berarti tugas pertamanya kan itu silakan kamu bagi dulu ke tim mana yang bisa survei lapangan, siapa nanti mau lihat apa, kemudian siapa bagiannya apa. Kemudian sisanya yang nggak bisa survei lapangan itu harus survei sekunder sama mengolah timnya itu biar sama. Tidak ada yang nanti yang sudah tidak survei lapangan, survei sekundernya nggak harapnya cuman itu aja, gitu aja, itu tidak bisa. Mestinya kalau misalnya semua itu ada di Jawa Timur, maka saya wajibkan survei lapangan. Tapi karena ada yang di luar Jawa, nah itu agak kesulitan toh. Oke, boleh. Kalau saya sifatnya survei lapangan itu wajib, entah sehari 2 hari itu harus lihat. Harus lihat daun itu kayak apa sih. Yang dilihat jangan cuma sengkalingnya, toh, tapi di dalamnya, kalau sudah masuk dalam tuh kayak apa sih. Nah, supaya apa? Supaya bisa mengidentifikasi karakteristik kecamatan Dau seperti apa. Itu dengan melihat di lapangannya itu kayak apa. Jangan kamu bilang, oh di sana itu gampang, menuju ke tempat-tempat itu mudah. Padahal enggak, di sana itu landai banget anunya, medannya, konturnya itu kayak apa. Ya, itu supaya tahu harus lihat lokasi. Di sana ada angkot enggak? Nah, itu ya harus dicek. Ya, terus gimana?
jaringan jalannya tersambung nggak semua. Nah, itu kalau di peta kayaknya kesambung, tapi coba cek di lapangan. Kalau nggak salah jalan utama itu cuma satu, yang lainnya itu nggak nyambung, jadi harus lewat situ. Gitu. Tuh, tapi nanti kamu cek sendiri di lapangan, saya nggak ngasih bocoran. Nanti saya yang ngetes ketika kalian sudah survei lapangan, ya. Nah, nanti kan saya diingatkan ya kan ya, peta. Paling cepat besok peta fisik dasar. Itu terus, oke. Gak ada pertanyaan lagi kah? Kalau enggak ada, nanti saya akhiri, tapi tolong dibuka semua kameranya, saya tak foto. Gitu. Ini Mbak Januar, ada semua, tinggal Nanda sama Abi. Bisa dibuka kah? Ada. Nanda ini cewek ya? Saya pikir cowok Nanda ini. Terus Abi. Abi tidak bisa ya? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Kalian juga anu sendiri. Kalian ngarsip sendiri. Oke, gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Ini pertemuan yang paling singkat, ini cuma 1 jam. Nanti kayaknya berikutnya sudah minggu depannya sudah harus ada progres. Saya akan cek progres. Mulai kan kemarin sudah kirim ke saya ya job desk untuk masing-masing orang. Atau nanti ini kan bagi job desk untuk masing-masing anggota, kemudian kirim ke saya akan cek progresnya minggu depan per anak. Itu tadi. Oke ya. Ya. Sih ya. Biasanya tuh web itu agak sulit ganti jadwal. Kamu survei hari Minggu mulai jam berapa? Bisa sih nanti kita ganti hari apa, saya harus izin dulu ke UT. Misalnya hari Minggu besok ini kalian survei berapa hari? Misalnya sampai 4 hari atau apa. Jadi tidak boleh kelewat sampai hari Minggu berikutnya. Jadi misalnya kuliahnya kita majukan Sabtu atau Jumat sebelumnya. Terus minggu lepas, minggu berikutnya berarti kan bisa kuliah lagi. Atau misalnya surveinya berapa hari, misalnya Jumat masih boleh lah. Jumat berikutnya kuliah, terus Sabtu kuliah. Cuman kan kalau waktunya terlalu mepet 2 hari, progresnya tidak kelihatan. Misalnya dari itu web ke 6 itu hari Jumat, tuh web ke 7 hari Minggu, kan cuma 2 hari. Nah, progresnya tidak kelihatan. Kalian merekap hasil survei juga tidak kelihatan karena terlalu pendek waktunya. Karena itu saran saya sebelumnya, kalau misalnya hari Minggu mau survei, maka kita mundurin hari Jumat atau Sabtu. Itu web berikutnya. Kan berarti dari itu web yang sebelumnya itu kan sudah 5 hari. 5 hari pasti harus ada progres. Oke, nanti kan waktunya sampai hari Jumat ya untuk membagi tugas ke teman-teman. Nanti agak detail ya baginya supaya saya bisa cek progresnya juga detail. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.